Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Clea sebagai Sorcerer Supreme. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam video sebelumnya sudah disebutkan bahwa Wong menderita lubang pada memorinya. Dia merasa familiar dengan kelompok blasfemi kartel, namun dia tidak bisa benar-benar mengingat mereka. Pada suatu malam bersama Bats, sang anjing hantu, Wong mendatangi bar with no doors, yaitu tempat minum-minum bagi para penyihir. Bartender di sana bernama Flickering Jenny. Penampilannya terus-menerus berganti akibat kutukan seorang penyihir. Kepada Jenny, Wong menanyakan apakah blasfemi kartel pernah menyerang bar with no doors. Jenny pun menjawab, blasfemi kartel tidak mungkin berani melakukannya, sebab banyak penyihir hebat di sini, termasuk Scarlet Witch dan Agatha Harkness. Sedangkan tentang masalah memori Wong, Jenny menyarankan untuk mengabaikannya saja. Menurut Jenny, mengotak-atik pikiran bukanlah sesuatu yang bagus. Dari bar, Wong bersama Bats pergi menemui Black Widow. Wong menunjukkan artefak yang diambil Clea dari fasilitas Oathbroken. Sayang sekali, Black Widow mengaku tidak tahu menahu tentang blasfemi kartel. Seusai pertemuan ini, Wong bertanya-tanya kenapa blasfemi kartel baru diketahui sekarang. Wong heran bagaimana kelompok dengan persenjataan sehebat itu bisa bersembunyi sampai selama ini. Di tengah pertanyaan tersebut, Wong dihampiri oleh gangster bernama Lost Boys yang mengkonsumsi debu pixie dan senang melakukan kekerasan. Wong pun dikeroyok oleh mereka. Walaupun hanya seorang diri, Wong mampu mengalahkan mereka semua berkat kemampuan bela dirinya yang lebih unggul. Selain itu, Wong menghajar mereka sampai babak belur sebagai bentuk pelampiasan perasaannya. Dia memang masih merasa bersalah atas kematian Doctor Strange. Berikutnya Wong menemui Jean Grey. Wong berharap kekuatan telepati Jean Grey bisa memulihkan ingatannya yang hilang. Jean Grey bersedia membantu Wong, maka dia mulai mengakses pikiran Wong. Dalam proses ini, Wong dan Jean Grey melihat Doctor Strange menerima sebuah artefak dari sosok misterius. Pada akhirnya, Wong mendapatkan kembali ingatannya. Dia berterima kasih kepada Jean Grey. Tetapi Wong punya satu permohonan lagi. Dia meminta logam bernama Mysterium yang memang dimiliki para mutan. Setelah mendapatkan logam tersebut, Wong kembali ke bar with no doors dan menunggu Flickering Jenny muncul. Ketika Jenny keluar dan hendak pulang, tiba-tiba Wong melemparkan Mysterium padanya. Karena menganggap itu adalah uang koin biasa, Jenny menangkap benda itu. Jenny sontak terkejut melihat benda itu justru bercahaya. Ternyata Mysterium punya kemampuan menonaktifkan sihir. Wong memang sudah menyadari sesuatu. Penampilan Jenny berubah-ubah bukan karena kutukan, melainkan karena Jenny memang memakai mantra penyamaran. Akibat efek Mysterium, penyamaran tersebut kini lenyap. Wujud asli Jenny pun terlihat. Terungkaplah bahwa sesungguhnya Jenny bernama Pandora Peters. Dahulu dia merupakan direktur WON, yaitu divisi sihir bagian dari S.H.I.E.L.D. Memori yang sebelumnya tersembunyi dalam pikiran Wong adalah tentang WON. Tetapi kini memori itu telah kembali, sehingga Wong ingat lagi tentang divisi tersebut. Wong lantas melontarkan pertanyaan pada Pandora. Wong ingin tahu kenapa ingatan tentang WON sempat hilang, kenapa Pandora bersembunyi di balik penyamaran, serta kenapa blasfemi kartel memanfaatkan peralatan dan taktik WON. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Pandora pun mengungkapkan kejujuran. Seusai event Secret Empire, S.H.I.E.L.D. dibubarkan. Namun WON tidak ikut bubar, melainkan justru memilih untuk bertransformasi menjadi blasfemi kartel. Sedangkan Pandora menyamar sebab blasfemi kartel ingin menghabisinya. Di tempat lainnya, Harvestman alias Doctor Strange sedang bertarung melawan Revenant Goliath alias Bill Foster. Goliath sendiri dahulu tewas dibunuh oleh cloning Thor bernama Code Lightning pada event Civil War. Kalian ingin tahu tentang cloning Thor tersebut atau Civil War atau Secret Empire? Kami sudah pernah membuat videonya. Goliath memiliki kekuatan perubahan ukuran. Dulu dia sedang berukuran raksasa ketika mati dan dimakamkan. Karena itulah sekarang mayatnya bangkit dalam ukuran raksasa pula. Selain itu, jumlah arwah yang mengisi mayat Goliath lebih banyak dibandingkan para Revenant sebelumnya.
Akibatnya, Strange mengalami kesulitan menghadapinya. Untungnya Strange mendapat pertolongan. Tiba-tiba ada energi yang menjatuhkan Goliath. Energi tersebut dikerahkan oleh Clea, yang langsung bertanya kenapa Strange tidak memberitahunya. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, Clea sudah tahu bahwa Harvestman adalah Strange. Sambil membuka topengnya, Strange mengaku takut dirinya tidak akan berhasil menjalankan misi dari Mistress Death. Apabila gagal, Strange memang akan dikembalikan ke Death's Domain. Strange tidak mau Clea mengalami kesedihan lagi akibat kehilangan dirinya. Jadi menurutnya lebih baik Clea tidak tahu menau. Pembicaraan mereka berdua harus berhenti dulu, sebab Goliath masih belum takluk. Dia bangkit untuk menghantam Strange lagi. Maka Clea dengan sigap menciptakan pelindung sihir. Mereka sadar ancaman Goliath harus diselesaikan dahulu. Jadi mereka berdua pun berjuang bahu-membahu melawan Goliath. Sampai akhirnya Strange menyerahkan sabitnya pada Clea. Lalu Clea menggunakan sabit itu untuk memenggal Goliath. Dengan demikian, para arwah di dalam mayat Goliath kembali ke Death's Domain. Setelah diatasinya Goliath, Clea hendak menyentuh Strange. Sayangnya Strange melarangnya. Strange menjelaskan bahwa saat ini kekuatan mereka berdua bertentangan. Sebagai Sorcerer Supreme, Clea memiliki sihir kehidupan. Sebaliknya, Strange mengandung energi kematian dari Mistress Death. Apabila mereka bersentuhan, ditakutkan akan terjadi bencana besar. Ini juga merupakan alasan lainnya kenapa Strange tidak mengungkapkan dirinya kepada Clea. Strange selalu memberi lebih banyak penjelasan. Kalau dia sukses mengakhiri permasalahan Revenant, maka dia akan sepenuhnya dibebaskan dari pengaruh Mistress Death. Dia akan benar-benar hidup kembali sebagai manusia. Awalnya Strange berniat melakukan misi tersebut seorang diri, agar perasaan Clea tidak menderita seandainya Strange gagal. Begitu mendengarnya, Clea merasa kesal pada sikap Strange. Dia pun memarahi Strange yang menurutnya keras kepala dan bodoh. Clea kemudian menegaskan bahwa Strange harus mengubah rencananya. Sekarang Strange akan pulang ke Sanctum Sanctorum bersama Clea. Lalu nantinya mereka akan bekerja sama mengurusi masalah Revenant. Strange bersedia menuruti Clea. Jadi mereka berdua pun terbang menuju Sanctum. Di Emerald City, Nobody memberi laporan pada Direktur Non tentang kekalahan berbagai Revenant. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, Revenant seharusnya mampu mengalahkan Harvestman. Meskipun begitu, Blasphemy Cartel tidak berhasil memperhitungkan keterlibatan Clea, sebab mereka memang tidak punya banyak data tentang Clea. Karena campur tangan Clea tidak bisa diprediksi, Direktur Non memerintahkan agar Clea diabaikan saja, sedangkan Blasphemy Cartel harus melanjutkan proyek mereka. Dalam pembicaraan ini, terungkap pula bahwa Blasphemy Cartel memanfaatkan senjata sihir Wand agar bisa menghilangkan memori tentang mereka dari ingatan segala makhluk. Direktur Non bahkan bertindak lebih jauh lagi. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menghilangkan segala identitasnya dari realita. Kini identitas lamanya sudah tidak ada. Bahkan wajahnya tak lagi terlihat. Itulah harga yang harus dia bayar. Di akhir pembicaraan, Direktur Non berhenti di depan pintu logam besar bertuliskan Revenant Prime. Di Sanctum Sanctorum, Dr. Strange tiba bersama Clea. Dengan demikian, Strange bisa bertemu lagi dengan Wong dan Bats. Di sana ada pula Pandora Peters yang diajak Wong. Kembalinya Strange tentu membuat orang-orang bahagia. Berbeda dengan Clea, mereka bisa bebas bersentuhan dengan Strange. Clea sendiri tentu ingin tahu Pandora itu siapa dan kenapa dia ada di Sanctum. Maka Pandora mulai bercerita. Dahulu di fasilitas Wand yang bernama Big Box sempat terjadi masalah. Jadi Pandora meminta bantuan Strange. Big Box sendiri berisi mayat para pengguna sihir jahat yang pernah ditangkap Wand. Masalah di Big Box disebabkan kekacauan eksperimen yang dimulai oleh satuan tugas Wand yang disebut Bravo Charlie. Mereka menyebarkan sihir pada jaringan komputer. Penyebaran ini menjadi tidak terkendali. Akibatnya segala mayat di Big Box dirasuki arwah-arwah dan menyerang orang-orang di Big Box. Pada akhirnya, Strange berhasil memindahkan segala mayat hidup itu ke Dark Dimension yang dihuni para makhluk kuat bernama Mindless Ones. Dengan demikian, situasi di Big Box pun tenang kembali. Akibat peristiwa ini, Pandora memberi hukuman pada Bravo Charlie. Dengan dilihat Strange,
Pandora memberitahu pemimpin Bravo Charlie bahwa timnya harus membersihkan kandang Pegasus. Sekarang ketika Strange mengenang lagi peristiwa itu, dia sontak bingung sebab tak bisa ingat wajah sang pemimpin. Dalam ingatan Strange, orang tersebut tidak punya wajah. Pandora lalu mengungkapkan sesuatu. Sesungguhnya masalah di Big Box bukanlah kecelakaan, melainkan percobaan yang memang disengaja. Berdasarkan percobaan inilah, di kemudian hari Revenant dibuat. Nama lain Bravo Charlie ternyata adalah Blasphemy Cartel. Mereka sejak dulu memang sudah menyusun rencana rahasia. Ketika S.H.I.E.L.D. dibubarkan, mereka pun melakukan pergerakan besar. Blasphemy Cartel menghilangkan memori tentang One dari ingatan berbagai makhluk. Sedangkan pemimpin mereka mengorbankan identitasnya sendiri. Dan sejak itu dipanggil Direktur Non. Itulah sebabnya wajah aslinya tak lagi bisa diingat oleh siapapun. Di tengah kekacauan setelah bubarnya S.H.I.E.L.D., Blasphemy Cartel mengambil alih sisa-sisa infrastruktur One, serta merekrut para agen One. Apabila ada agen yang menolak, maka akan dibunuh. Salah satu sasaran pembunuhan ini adalah Pandora. Untungnya Pandora mampu memberikan perlawanan dan menyelamatkan diri. Agar tetap hidup, Pandora pun bersembunyi di balik penyamaran sebagai Flickering Jenny dan bekerja di Bar with No Doors. Kini di Sanctum Sanctorum, Pandora mengaku tidak tahu menahu apa tujuan Blasphemy Cartel menciptakan Revenant. Meskipun begitu, Pandora bisa memberi informasi yang penting, yaitu lokasi markas utama Blasphemy Cartel. Berdasarkan informasi dari Pandora, Clea bersama Dr. Strange terbang menuju Emerald City, yang merupakan kastil melayang di tengah badai buatan. Mereka mendobrak masuk dan menyerang para nobody. Dalam penyerangan ini, Strange meminta Clea jangan membunuh manusia. Namun Clea mengaku tidak bisa menjanjikan apapun. Selain menghadapi nobody, Strange dan Clea juga melawan para monster buatan Blasphemy Cartel. Mereka tidak mengalami kesulitan berat. Namun kemudian mereka melihat 4 Revenant. Seperti berbagai Revenant yang pernah mereka hadapi, ini bukanlah bahaya yang mudah diatasi. Sebelumnya Clea memang mampu menciptakan mantra untuk mengalahkan Revenant Shadow Knight. Sayangnya, hal serupa tidak gampang diulangi, sebab Clea harus menyesuaikan mantranya untuk setiap Revenant berbeda. Untungnya Clea berjuang bersama Strange. Mereka bekerja sama mengalahkan Revenant satu persatu. Dalam bentrokan ini, salah satu Revenant menusukkan pedang menembus punggung Strange. Walaupun sempat merasa kesakitan, Strange tetap baik-baik saja. Tubuh buatan Mistress Death memang lebih mampu bertahan dibandingkan tubuh manusia biasa. Setelah mengalahkan 4 Revenant, Strange bersama Clea terbang sampai menemukan Direktur Non yang menceritakan sesuatu pada mereka. Sebelum S.H.I.E.L.D. dibubarkan, Direktur Non telah menjalin komunikasi dengan Trinity of Aziz, yaitu 3 makhluk sihir kuat yang terdiri atas Griefsaver, Igem Lost Forage, dan Mother of Pain. Dahulu, Strange sebenarnya pernah bertempur melawan Trinity of Aziz selama 5.000 tahun dalam konflik sihir dahsyat yang disebut War of the Seven Sphere. Strange sendiri melakukannya sebab diperintahkan oleh Vishanti yang terdiri atas Ostur, Haggad, dan Agamotto. Seusai perang, Vishanti mengembalikan Strange ke masa aslinya serta menghapus ingatannya tentang konflik tersebut. Dengan demikian, Strange tidak ingat tentang Trinity of Aziz. Sebaliknya, Trinity of Aziz tidak pernah lupa. Sambil meledakkan pintu besi, Direktur Non membeberkan tujuan Blasphemy Cartel membuat Revenant, yaitu Revenant menimbulkan kekacauan dan penghancuran. Hal tersebut disukai oleh Trinity of Aziz. Sedangkan kemampuan Trinity of Aziz yang paling utama adalah memasuki bumi. Mereka butuh tubuh agar bisa melakukannya. Selain itu, nantinya mereka juga harus mengkonsumsi banyak makanan. Puluhan juta arwah dalam Revenant akan menjadi santapan bagi Trinity of Aziz. Berikutnya, Direktur Non menunjukkan satu Revenant yang selama ini berada di balik pintu besi. Dia adalah Revenant Prime. Dia adalah mayat Sentry yang menampung kekuatan 100 juta arwah gila. Sentry sendiri mati dibunuh oleh Null pada event King in Black. Kalian ingin tahu tentang Sentry atau Null atau King in Black? Kami sudah pernah membuat videonya. Sekarang Strange dan Clea harus menghadapi Revenant Prime. Ini merupakan pertarungan yang sulit bagi mereka berdua. Tubuh Sentry memiliki kekuatan yang sangat besar.
apalagi disokong 100 juta arwah. Berbagai serangan sihir Clea dan Strange tidak mempan terhadapnya. Bahkan sabit Harvestman tidak terasa sama sekali olehnya. Sentry dengan gampangnya menghajar Clea dan Strange. Mereka berdua kesulitan untuk bangkit lagi. Dalam situasi seperti ini, Clea memilih mendekati Strange. Sebenarnya Strange mengingatkan kembali bahwa mereka akan menimbulkan bencana besar apabila bersentuhan. Walaupun begitu, Clea tidak peduli. Kalau memang harus mati, Clea ingin mengakhiri semuanya dengan cinta. Maka Clea pun mencium Strange. Dengan ciuman ini, terjadi kontak antara kekuatan yang saling bertentangan. Hasilnya adalah energi yang amat besar, bahkan bisa memusnahkan Emerald City beserta segala makhluk di dalamnya. Untungnya Clea tidak membiarkan itu terjadi. Sejak menjadi Sorcerer Supreme, Clea belajar cara mengatur keseimbangan antara sihir bumi dengan sihir Dark Dimension. Selain itu, di dalam diri Clea juga terdapat potongan jiwa Dr. Strange. Dulu ketika menyerahkan posisi Sorcerer Supreme, Strange memang sekaligus memasukkan potongan jiwanya ke dalam diri Clea. Kini potongan jiwa tersebut menjadi penghubung antara Strange dan Clea. Dengan demikian, energi besar yang dihasilkan dari kontak mereka tidak meledak keluar, melainkan bisa berada di bawah kendali mereka. Proses ini juga menyebabkan mereka berdua menyatu menjadi satu individu. Direktur Non jelas tercengang menyaksikan penyatuan ini. Dia langsung saja memerintahkan Sentry membunuh Clea Strange. Setelah bergabung menjadi satu, Clea dan Strange menjadi jauh lebih hebat. Dengan mudahnya, Clea Strange melepaskan penahan yang mengurung para arwah pada mayat Sentry. Berkat tindakan ini, 100 juta arwah mulai berhamburan keluar dari mayat tersebut. Tindakan Clea Strange langsung diprotes oleh Direktur Non yang mengatakan bahwa keluarnya arwah sebanyak itu akan menyebabkan ledakan besar dalam radius 1 mil. Para nobody di Emerald City akan tewas dalam ledakan itu. Sebenarnya Clea tidak peduli pada nyawa mereka. Sebaliknya, Strange tidak mau ada kematian. Jadi dia berusaha membujuk Clea. Ujung-ujungnya, Clea bersedia menurut. Maka Clea Strange melakukan suatu mantra sihir amat rumit. Apabila dilakukan oleh salah satu dari Clea atau Strange, maka akan butuh waktu berjam-jam. Pembicaraan dengan para makhluk mistis kuat, serta pemakaian banyak artefak sakti. Tetapi penyatuan Clea Strange mampu melakukannya dengan sangat cepat. Saat itu, para nobody sedang berlarian menyelamatkan diri. Tiba-tiba mereka semua dipindahkan keluar. Selain itu, ingatan mereka dimodifikasi. Mereka tak lagi ingat segala tentang blasphemy kartel. Clea Strange memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan baru. Berbeda dari para bawahannya, Direktur Non tidak terkena efek mantra ini sebab identitasnya sudah dihapuskan dari realita. Meskipun sudah berada di ujung tanduk, Direktur Non tidak merasa takut sama sekali. Dia yakin semua ini belum berakhir, maka dia memanggil Trinity of Ashes. Namun Direktur Non tidak menerima pertolongan apapun. Pada akhirnya, seperti yang sudah diperkirakan Direktur Non, terjadilah ledakan dahsyat yang menghancur leburkan Emerald City. Direktur Non sendiri tewas dalam ledakan ini, sedangkan Clea Strange berpindah ke daratan. Mereka juga memisahkan diri menjadi 2 orang lagi. Tiba-tiba Strange merasa kesakitan sambil mengeluarkan cahaya. Ketika cahaya itu padam, Strange telah berubah ke tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Mistress Death berbicara melalui burung-burung gagak. Masalah Revenant sudah usai, jadi Mistress Death menepati janjinya. Strange sekarang telah sepenuhnya hidup kembali. Dengan merasa sangat bahagia, Strange bersama Clea pun terbang pulang menuju Sanctum Sanctorum. Sedangkan posisi Sorcerer Supreme akan diserahkan kembali dari Clea pada Strange. Itulah akhir cerita Clea sebagai Sorcerer Supreme. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.